Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, pada kali ini kami akan menjelaskan tentang manusia dan lingkungan. Baik, anggota kami beranggotakan Anissa Nurfadilah dengan NIM 2002876, Maisa Aulia Zahira dengan NIM 2003291, Mita Maulani dengan NIM 2008947, Indira Syifa Karaihandak dengan NIM 2009144, Mega Triasya Resmana dengan NIM 2009239, Kania Syifa Azahra dengan NIM 2009270. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang pengertian manusia, hakikat manusia, karakteristik manusia, kedudukan dan fungsi manusia, pengertian lingkungan, keanekaragaman lingkungan, kolerasi manusia dan lingkungan, manusia dan kebudayaan, konsep kebudayaan dalam geografi, dampak perubahan terhadap lingkungan, serta pengelolaan lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maisa Aulia Zahira dengan NIM 2003291. Nah, kalian tahu gak sih manusia itu apa? Nah, saya jelaskan ya. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sempurna dan senantiasa beribadah kepadanya dan menjauhi larangan-larangannya. Menurut Al-Aqd, manusia lebih tepat dijuluki makhluk yang berbicara daripada sebagai malaikat yang turun ke bumi atau binatang yang berevolusi, sebab manusia lebih mulia ketimbang semua itu. Zainuddin 2013. Jadi, manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang pernah diciptakan oleh Allah, baik dilihat dari segi jasmani dan rohaninya, karena manusia adalah makhluk yang bermasyarakat dan makhluk yang berbudaya. Materi berikutnya akan disampaikan oleh kawan saya. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Kania. Hakikat manusia. Pembahasan dari makna dari siapa manusia sebenarnya telah lama berlangsung. Namun sampai sekarang pun tidak ada satu kesatuan dan kesepakatan pandangan berbagai teori dari aliran pemikiran mengenai manusia ini sendiri. Kadangkala studi tentang manusia ini tidak utuh karena sudut pandangnya memang berbeda. Antropologi fisik, misalnya, memandang manusia hanya dari segi fisik material semata. Sementara antropologi budaya mencoba meneliti manusia dari aspek budaya, sepertinya manusia sendiri tidak henti-hentinya memikirkan dirinya sendiri dan mencari jawaban akan apa, dari apa, dan mau kemana manusia itu. Agar dapat dipahami tentang hakikat manusia secara utuh, ada beberapa pandangan atau pendapat tentang manusia ini sendiri. Yang satu, dinilai dari segi atau aliran materialisme. Nah, aliran ini memandang manusia sebagai kumpulan dari organ tubuh, zat kimia, dan unsur biologis yang semuanya itu terdiri dari zat dan materi. Manusia berasal dari materi, makan, minum, dan memenuhi kebutuhannya berupa kebutuhan fisik dan biologis, dari seksual, dari materi, dan bila mana mati, manusia akan terkapar dalam tanah lalu diulai oleh benda-benda renik sehingga menjadi humus dan menyuburkan tanaman. Sedangkan tanaman akan dikonsumsi oleh manusia lain yang akan memproduksi fertilitasi sperma yang menjadi bibit untuk menghasilkan keturunan dan kelahiran anak dari manusia yang baru. Dengan demikian, aliran berpendapat bahwa manusia itu berawal dari materi dan berakhir menjadi materi kembali. Orang yang berpandangan materialistik mengenai manusia dapat berimplikasikan pada gaya hidupnya yang juga materialistik. Nah, tujuannya tidak lain demi materi, dan kebahagiaan hidupnya pun diukur dari seberapa banyak materi yang ia kumpulkan. Gaya hidup ini tercermin dari gaya hidupnya yang glamor, hura-hura, dan menikmati hidup. Lalu yang kedua adalah dari aliran
dari aliran spiritualisme atau serbah roh. Aliran ini berpandangan hakikat manusia adalah roh atau jiwa, sedangkan zat atau materi dari manifestasi dari roh atau jiwa tersebut. Aliran ini berpandangan bahwa ruh itu lebih berharga, lebih tinggi nilainya dari materi. Dalam hal ini, kita dapat perhatikan bahwa dalam kehidupan sehari-hari, misalnya seorang wanita atau seorang pria yang kita cintai, kita tidak mau berpisah dengannya. Tetapi, kalau roh dari wanita atau pria tersebut tidak ada pada badannya, berarti dia sudah meninggal dunia. Maka, mau tidak mau kita harus melepasnya untuk dikuburkan. Kecantikan, kejelitaan, kemolekan, ketampanan yang dimiliki oleh seseorang itu tidak ada artinya tanpa rohnya. Orang yang berpandangan dengan aliran ini, dia isi hidupnya dengan penuh dimensi rohani, pembersihan jiwa dari ketertarikan dengan unsur-unsur materi meskipun dia harus hidup dengan penderitaan dan hidup dengan kesederhanaan. Mereka tinggal dengan menyisihkan diri dari masyarakat dan hidup selalu beramal ibadah. Yang ketiga, dilihat dari segi dualisme. Aliran ini menganggap bahwa manusia pada hakikatnya terdiri dari dua substansi, yaitu jasmani dan rohani, badan dan roh. Yang kedua substansi tersebut masing-masing merupakan unsur asal yang adanya tidak tergantung satu sama lain. Jadi badan tidak berasal dari roh, juga roh tidak berasal dari badan. Hanya dalam perwujudannya manusia itu serba dua, jasad dan roh berintegrasi menjadi berbentuk manusia. Antara keduanya pun terjalin hubungan sebab akibat. Dalam artiannya, antara keduanya pun terjalin saling membutuhkan dan mempengaruhi. Misalnya, orang yang cacat jasmani akan berpengaruh pada perkembangan jiwanya. Berikut pula, orang yang cacat akan berpengaruh pada fisiknya. Maksudnya orang yang cacat pada jiwanya akan berpengaruh juga pada fisiknya. Nah, paham dualisme ini tidak otomatis identik dengan pandangan Islam tentang manusia. Menurut Murtadlo Mutahhir, manusia adalah makhluk serba dimensi. Hal ini dapat dilihat dari dimensi pertama. Secara fisik, manusia hampir sama dengan hewan yang membutuhkan makan, minum, istirahat, menikah, supaya dapat tumbuh dan berkembang. Dimensi kedua, manusia memiliki sejumlah emosi yang bersifat etis, yaitu ingin memperoleh keuntungan, dan Tuhan, dimensi kelima, manusia juga memiliki kemampuan dan kekuatan yang berlipat ganda karena ia dikaruniai akal, pikiran, dan kebebasan, kehendak yang bebas, sehingga ia mampu menahan hawa nafsunya dan menciptakan keseimbangan dalam hidupnya. Dimensi keenam, manusia mampu mengenal dirinya, menghindari kerugian. Nah, dimensi ketiga, tadi agak terlewat. Dimensi ketiga itu manusia memiliki perhatian terhadap keindahan. Dimensi keempat itu manusia memiliki dorongan untuk menyembah. Nah, sekian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Halo, di sini saya Nira Syifa Karya Handak akan menjelaskan mengenai karakteristik manusia. Karakteristik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu seseorang yang mempunyai sifat unik dengan wataknya tertentu. Jadi, karakteristik ini merupakan ciri khas yang menandakan identitas manusia itu sendiri dalam berperilaku dan juga dalam bertindak. Perwujudan dari hakikat manusia ini yang membedakan antara manusia dengan hewan maupun dengan tumbuhan. Ada 7 macam karakteristik dari manusia menurut Umar Tirta Raharja dan juga Lasulo. Yang pertama, yaitu kemampuan untuk memahami diri sendiri. Melalui kemampuan ini, manusia harus sudah dapat menyadari sekaligus memahami bahwa dirinya memiliki karakteristik diri, seperti beradaptasi dengan individu lain, maupun lingkungan sosial ataupun benda. Di dalam kemampuan memahami diri ini pula, yang membuat manusia itu bisa mengembangkan aspek sosialitas di luar dirinya maupun di dalam dirinya. Yang kedua adalah kemampuan bereksistensi. Melalui kemampuan ini, manusia dapat menyadari bahwa dirinya itu memang ada, tampak, dan juga eksis dengan sebenarnya.
Jadi manusia mempunyai kebebasan tersendiri di dalam keberadaannya. Berbeda dengan hewan yang dikurung di dalam kandang ataupun tumbuhan yang ada di kebun, yang mana mereka itu sebenarnya ada, tetapi tidak menyadari keberadaan diri mereka menjadi bagian dari lingkungan tempatnya berada. Yang ketiga adalah kepemilikan kata hati. Ini bermakna kepada hati nurani manusia. Kata hati ini akan melahirkan kemampuan dalam membedakan kebaikan dan juga keburukan seseorang. Orang yang memiliki hati nurani yang tajam pastinya mempunyai kecerdasan akal, budi, dan juga pikiran, sehingga mampu membuat keputusan yang dirasa benar maupun salah. Kecerdasan yang dimiliki oleh hati nurani ini pun dapat dilatih melalui pendidikan, sehingga hati yang tumpul akan menjadi tajam. Yang keempat yaitu moral dan juga aturan. Moral sering disebut pula dengan etika, yaitu perbuatan yang merupakan wujud dari kata hati. Namun, dalam mewujudkan yang sesuai antara kata hati dan perbuatan tersebut, pasti dibutuhkan kemauan. Artinya, tidak selalu orang yang mempunyai kata hati yang baik, pasti memiliki moral yang baik pula, dan juga keberanian dalam bertindak. Maka, seseorang dapat disebut memiliki moral yang baik jika ia mampu untuk mewujudkan dalam bentuk perbuatan yang sesuai dengan nilai-nilai moral tersebut. Yang kelima yaitu kemampuan bertanggung jawab. Karakter manusia yang ini adalah manusia yang memiliki rasa tanggung jawab baik kepada Tuhan, masyarakat, ataupun kepada diri sendiri. Tanggung jawab kepada diri sendiri ini berkaitan dengan pelaksanaan kata hati. Kemudian tanggung jawab kepada masyarakat berkaitan dengan norma-norma sosial masyarakat, dan tanggung jawab kepada Tuhan yang berkaitan dengan penegakan dari norma-norma agama. Jadi, dengan kata lain dapat disebutkan bahwa kata hati itu merupakan tuntutan, moral yaitu kemampuan dalam bertindak, dan juga tanggung jawab adalah kesediaan untuk menanggung segala akibat dari perbuatan yang telah dilakukan. Yang keenam, yaitu rasa kebebasan atau kemerdekaan. Kebebasan yang dimaksud yaitu keluasan manusia dalam bertindak. Namun, rasa bebas ini dipastikan harus sesuai dengan kodrat manusia, yang artinya ada aturan-aturan yang tetap mengikat sehingga kebebasan ini tidak akan mengusik kebebasan manusia lainnya. Yang ketujuh yaitu kesediaan menunaikan kewajiban dan juga menyadari hak dan juga kewajiban. Jadi hak ini baru dapat diperoleh setelah kita memenuhi kewajiban, bukan malah sebaliknya. Namun, pada penerapannya, hak ini dianggap hanya sebagai kesenangan saja, sementara kewajiban hanya dianggap selewat dan juga malah dianggap sebagai beban. Padahal, manusia baru bisa untuk mempunyai rasa kebebasan apabila ia telah melaksanakan kewajibannya dengan baik dan juga benar agar mendapatkan haknya secara adil. Menurut Selo Sumarjan, terdapat beberapa macam pendidikan disiplin dalam membentuk karakter yang melaksanakan kewajiban dan juga memahami hak-haknya. Yang pertama, yaitu disiplin rasional, yaitu kemampuan untuk mengendalikan diri dalam mematuhi aturan yang telah ditentukan oleh negara, yang mana jika dilanggar akan menimbulkan rasa salah. Contoh pelanggaran terhadap disiplin ini yaitu pada siswa SMP. Ketika salah satu siswa itu bolos dalam salah satu mata pelajaran, maka ia pasti ditegur oleh guru dan juga diberi nasihat oleh guru agar tidak bolos. Tetapi keesokan harinya ia malah mengulanginya dan tidak menimbulkan rasa bersalah terhadap yang telah dilakukannya. Kemudian yang kedua, yaitu disiplin sosial, yaitu suatu perwujudan dari disiplin pribadi yang dikembangkan melalui kewajiban dalam individu dan juga karakter, yang mana jika dilanggar akan menimbulkan rasa malu. Contoh pelanggaran terhadap disiplin ini yaitu terjadinya konflik antara warga masyarakat yang tidak merasa malu hingga orang-orang mengetahuinya. Nah, ketika sudah diproses oleh polisi, maka akan timbul rasa malu pada diri orang itu sendiri dan juga pada lingkungan tempat ia tinggal. Kemudian yang ketiga adalah disiplin afektif, disebut juga sebagai disiplin susila. Disiplin ini terikat oleh nilai-nilai tertentu yang menjadi prinsip suatu perilaku yang dianggap baik ataupun buruk, yang mana jika dilanggar akan menimbulkan rasa gelisah.
Contohnya adalah orang yang mencuri. Orang yang melakukan hal tersebut pasti akan selalu gelisah dan juga tidak tenang dalam hidupnya. Yang keempat adalah disiplin agama, yaitu tiang dari setiap disiplin yang ada, yang mana jika dilanggar akan menimbulkan rasa berdosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurfadilah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi dan kedudukan manusia. Yang pertama, manusia sebagai makhluk individu. Individu berasal dari kata in, berarti tidak, dan divided berarti tidak terbagi. Jadi, individu artinya tidak terbagi atau satu kesatuan. Individu merupakan kesatuan aspek jasmani dan rohani. Dengan kemampuan rohaniahnya, individu dapat berhubungan dan berpikir, serta dengan pikirannya itu dapat mengendalikan dan memimpin kesanggupan akal dan budi untuk mengatasi segala masalah dan kenyataan yang dialaminya. Nah, manusia sebagai makhluk individu memiliki unsur jasmani dan rohani, unsur fisik dan psikis, unsur raga dan jiwa. Seseorang dikatakan sebagai manusia individu manakala unsur-unsur tersebut menyatu dalam dirinya. Jika unsur tersebut sudah tidak menyatu lagi, maka seseorang tidak disebut lagi sebagai individu. Dalam diri individu ada unsur jasmani dan rohaninya, atau ada unsur fisik dan psikisnya, atau ada unsur raga dan jiwanya. Jadi, pengertian manusia sebagai makhluk individu mengandung arti bahwa unsur yang ada dalam diri individu tidak terbagi, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Jadi, sebutan individu hanya tepat bagi manusia yang memiliki keutuhan jasmani dan rohaninya, keutuhan fisik dan psikisnya, dan keutuhan raga serta jiwanya. Yang kedua, ada manusia sebagai makhluk sosial. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial karena pada diri manusia terdapat dorongan untuk berhubungan atau berinteraksi dengan orang lain. Selain itu, manusia dikatakan sebagai makhluk sosial dikarenakan manusia tidak akan bisa hidup sebagai manusia jika tidak hidup di tengah-tengah manusia. Menurut kodratnya, manusia adalah makhluk sosial atau makhluk yang bermasyarakat. Selain itu juga diberikan kelebihan yaitu berupa akal pikiran yang dapat berkembang serta dapat dikembangkan. Dalam hubungannya dengan manusia sebagai makhluk sosial, manusia selalu hidup bersama di antara manusia lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amita Maulani dengan NIM 208947. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan hakikat lingkungan. Lingkungan berasal dari kata lingkung, yaitu sekeliling atau sekitar. Lingkungan adalah kawasan wilayah dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Lingkungan adalah kombinasi dari kondisi fisik meliputi keadaan sumber daya alam, seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di darat dan di laut, dengan lembaga-lembaga yang mencakup penciptaan manusia sebagai keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik. Lingkungan adalah suatu media di mana makhluk hidup tinggal, mencari dan memiliki karakter serta fungsi yang khas yang mana terkait secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempatinya, terutama manusia yang memiliki peranan yang lebih kompleks. Menurut Otto Sumarwoto dalam buku Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, lingkungan adalah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita. Lingkungan adalah suatu media di mana makhluk hidup tinggal, mencari penghidupannya, dan memiliki karakter serta fungsi khas yang menempatinya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di luar suatu organisme, meliputi lingkungan abiotik, yaitu lingkungan di luar suatu organisme yang terdiri dari benda atau faktor alam yang tidak hidup, seperti bahan kimia, suhu, cahaya, gravitasi, atmosfer, dan lainnya. Dan lingkungan biotik, yaitu lingkungan organisme hidup yang terdiri dari tumbuhan, hewan, dan manusia. Menurut Ensiklopedia Umum, lingkungan adalah alam sekitar termasuk orang-orangnya yang dalam hidup pergaulan yang mempengaruhi manusia sebagai anggota masyarakat dalam kehidupan dan kebudayaan. Lingkungan sangat penting bagi kehidupan manusia.
Segala hal yang ada pada lingkungan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia. Karena lingkungan memiliki daya dukung, yaitu kemampuan lingkungan untuk mendukung peri kehidupan manusia dan manusia hidup lainnya. Arti penting lingkungan bagi manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan merupakan tempat hidup manusia. Manusia hidup, berada, tumbuh, dan berkembang di atas bumi sebagai lingkungan. Yang kedua, lingkungan memberi sumber-sumber kehidupan manusia. Yang ketiga, lingkungan mempengaruhi sifat, karakter, dan perilaku manusia yang mendiaminya. Yang keempat, lingkungan memberi tantangan bagi kemajuan peradaban manusia. Dan yang kelima, manusia memperbaiki, mengubah, bahkan menciptakan lingkungan untuk kebutuhan dan kebahagiaan hidup. Pentingnya lingkungan hidup ini telah disadari oleh masyarakat internasional. Hal ini tercermin dari adanya Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang selalu diperingati oleh masyarakat, khususnya untuk pemerhati dan pencinta lingkungan. Hari Lingkungan Hidup Sedunia diperingati setiap tanggal 5 Juni. Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia dimaksudkan untuk mengunggah kepedulian manusia dan masyarakat pada lingkungan hidup yang cenderung semakin rusak. Bangsa Indonesia memiliki pandangan tentang pentingnya lingkungan hidup bagi manusia, bahwa lingkungan hidup Indonesia yang dipandang sebagai karunia dari rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyatnya dan bangsa Indonesia merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek dan materaya atau ukuran yang sesuai dengan wawasan Nusantara. Oleh karena itu, lingkungan hidup di Indonesia wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat dan bangsa Indonesia, serta makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara sebagai negara kesatuan yang bulat dan utuh, memberikan keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai jika didasarkan atas keselarasan, keserasian, dan keseimbangan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, maupun manusia dengan manusia, manusia dengan alam, dan manusia sebagai pribadi dalam rangka mencapai kemajuan lahir dan batin. Trigita karena antara manusia, masyarakat, dan lingkungan hidup terdapat hubungan timbal balik yang selalu harus dibina dan dikembangkan agar dapat tetap dalam keselarasan, keserasian, dan keseimbangan yang dinamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Mega Triasya Resmana dengan NIM 2009239. Di sini saya akan membahas tentang keanekaragaman lingkungan. Keanekaragaman lingkungan yang pertama itu adalah lingkungan hidup sosial, di mana di sini lingkungan hidup sosial itu terbentuk karena adanya interaksi sosial di masyarakat dan bukan merupakan suatu gejala yang terjadi secara kebetulan, melainkan karena adanya hubungan timbal balik antar anggotanya, baik itu dalam bentuk antar individu, antar kelompok, maupun antar individu dengan kelompok. Nah, lingkungan sosial ini tuh terjadi interaksi sosial. Interaksi sosial ini adalah suatu hubungan antara dua orang atau lebih, yang dalam hubungan tersebut tuh perilaku atau tindakan seseorang akan mempengaruhi, mengubah, dan memperbaiki perilaku atau tindakan individu yang lain ataupun sebaliknya. Interaksi sosial di sini tuh merupakan proses sosial yang bersifat mendekatkan maupun meregangkan. Dalam lingkungan sosial ini tuh terdapat nilai dan norma yang mengatur hubungan antar komponen agar lingkungan sosial ini tuh dapat terjaga dan terpelihara dari berbagai masalah serta perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Nilai yang berlaku di masyarakat ini tuh ada 3. Yang pertama itu ada nilai material, yang dimana di sini segala sesuatu itu berguna bagi unsur jasmani manusia. Lalu kemudian ada nilai vital, di mana segala sesuatu itu berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitasnya. Lalu yang terakhir ada nilai kerohanian, di mana segala sesuatu itu berguna bagi rohani manusia. Lalu kemudian norma yang berlaku di masyarakat itu ada 1. Norma kesopanan atau norma etika, di mana norma ini tuh berpangkal pada aturan tingkah laku yang diakui di masyarakat, misalnya seperti cara berpakaian, cara bersikap, cara berbicara dalam bergaul.
Norma ini tuh bersifat relatif, itu artinya terdapat perbedaan yang disesuaikan dengan tempat atau lingkungan dan waktu tertentu. Lalu yang kedua ada norma kesusilaan, di mana di sini tuh norma ini tuh mengatur seseorang berperilaku secara baik dengan pertimbangan moral atau didasarkan pada hati nurani atau akhlak manusia. Nah, norma ini tuh bersifat universal, jadi setiap orang di dunia mengakui dan menganut norma ini. Lalu ada norma agama, didasarkan pada ajaran atau akidah suatu agama. Norma ini tuh menuntut ketaatan mutlak sebagai setiap penganutnya. Dalam norma agama ini tuh terdapat perintah atau larangan yang harus dijalankan para pemeluknya. Lalu kemudian ada norma hukum. Di sini tuh jenis norma yang paling jelas dan kuat ikatannya karena merupakan norma yang baku, lalu didasarkan pada perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dengan ketentuan yang sah, dan terdapat aparat penegak hukum sebagai pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi. Lalu yang terakhir ada norma kebiasaan. Di sini didasarkan pada hasil perbuatan berulang-ulang dalam bentuk yang sama sehingga menjadi kebiasaan. Lalu kemudian ada lingkungan fisik. Lingkungan fisik ini tuh adalah segala sesuatu yang bersifat fisik di lingkungan kita yang mempengaruhi kehidupan kita. Nah, secara garis besar lingkungan fisik ini tuh ada tanah, air, udara, batuan, tumbuhan, serta hewan. Nah, tanah itu adalah suatu tubuh yang terbentuk dari campuran hasil pelapukan batuan, anorganik dan bahan-bahan organik, air dan udara yang menempati bagian paling atas dari litosfer. Tubuh tanah ini tuh terdiri atas batuan yang telah mengalami pelapukan, kemudian bercampur dengan sisa-sisa bahan organik, air, udara, dan tanah ini mengalami proses fisika dan kimia yang membentuk lapisan tanah. Tanah ini merupakan sumber kehidupan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Lalu kemudian, walaupun tanah ini memiliki manfaat yang sangat besar, seringkali kita sebagai manusia itu malah kurang berupaya untuk memelihara dan menjaganya sehingga timbul kerusakan, di mana akibatnya itu tanah-tanah yang tadinya subur tuh menjadi kurang subur, bahkan rusak karena ditinggalkan begitu saja. Lalu kemudian ada air. Air di sini tuh air merupakan salah satu komponen lingkungan biofisik yang keberadaannya itu menutupi hampir 71% permukaan bumi, kurang lebih sekitar 1,4 triliun kilometer kubik air, atau setara dengan 330 juta mil kubik di bumi. Air ini tuh sebagian besar terdapat di laut atau air asin, dan pada lapisan-lapisan es di kutub, serta puncak-puncak gunung dalam bentuk awan, hujan, sungai, danau, uap air, dan lautan es sebagian besar atau lebih tepatnya dari 98% yang ada di daratan tersimpan, sehingga air tanah sekitar 2% lagi tuh berupa air permukaan seperti sungai, danau, serta reservoir. Lalu kemudian ada udara. Udara bumi yang kering mengandung 78% nitrogen, 21% oksigen, dan 1% uap air karbon dioksida, serta gas-gas lain yang mengandung unsur senyawa, gas, dan partikel dalam udara. Ini tuh akan berubah-ubah seiring dengan perubahan ketinggian dari permukaan tanah. Demikian juga masanya akan berkurang seiring dengan ketinggiannya. Oksigen ini tuh sangat penting untuk mendukung kehidupan makhluk hidup karena oksigen ini tuh menimbulkan terjadinya proses pembakaran hidrogen yang merupakan penyubur tanaman bakteri yang menggunakan nitrogen dari udara untuk menyuburkan tanah. Udara juga melindungi bumi dari radiasi berbahaya yang berasal dari ruang angkasa. Lalu kemudian ada tumbuhan dan hewan. Di lingkungan sekitar kita pastinya terdapat berbagai jenis tumbuhan dan hewan yang mempengaruhi hidup manusia. Kehadiran tumbuhan dan hewan ini tuh adalah sangat penting bagi manusia karena manusia itu nggak dapat melangsungkan kehidupannya karena tanpa tumbuhan dan hewan, sedangkan tumbuhan dan hewan ini tuh kan dapat melangsungkan kehidupannya tanpa manusia. Walaupun kehidupan dan kelangsungan hidup manusia ini tuh sangat bergantung gitu dengan tumbuhan dan hewan, tetapi malah kita sebagai manusia ini tuh malah sulit untuk menjaga kelestarian tumbuhan dan hewan. Malah jadi kita tuh hanya mengambil manfaatnya saja, tapi seringkali habitatnya kita rusak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Anissa Nurpadilah dengan NIM 2002876. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai korelasi manusia dengan lingkungan. Yang pertama ada ekologi. Ekologi berasal dari kata oikos yang berarti habitat dan logos berarti ilmu. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi antar organisme dengan lingkungannya dan yang lainnya. Ekologi juga dapat diartikan sebagai ilmu yang membahas hubungan manusia dan lingkungannya dipandang dari kepentingan dan kebutuhan manusia terhadap lingkungan itu sendiri. Sehingga dapat diartikan bahwa ekologi merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana makhluk hidup dapat mempertahankan kehidupannya dengan mengadakan hubungan antara makhluk hidup dengan benda tidak hidup di tempat hidup atau lingkungannya. Nah, dari beberapa pengertian ekologi tersebut, terkadang ekologi dibandingkan dengan antropologi, sebab keduanya menggunakan banyak metode untuk mempelajari suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Padahal, keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Antropologi merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana tubuh dan pikiran kita dipengaruhi lingkungan kita, sedangkan ekologi merupakan ilmu tentang bagaimana lingkungan kita dipengaruhi tubuh dan pikiran kita. Yang kedua, ada lingkungan hidup manusia. Manusia hidup, tumbuh, dan berkembang dalam lingkungan alam dan budayanya. Dalam lingkungan alamnya, manusia hidup dalam sebuah ekosistem, yaitu suatu unit atau satuan fungsional dari makhluk hidup dengan lingkungannya. Dalam ekosistem, terdapat komponen abiotik yang pada umumnya merupakan faktor lingkungan yang mempengaruhi makhluk hidup, di antaranya tanah, udara, atau gas-gas yang membentuk atmosfer, air, cahaya, dan suhu. Sedangkan komponen biotik di antaranya produsen, konsumen, dan pengurai. Dari beberapa korelasi antara manusia dan lingkungan yang sudah dijelaskan tadi, terdapat beberapa paham mengenai korelasi manusia dengan lingkungan tersebut. Di antaranya, yang pertama itu ada paham determinisme. Paham ini menjelaskan bahwa manusia dengan segala perilakunya ditentukan oleh alam. Salah satu tokoh yang menganut paham determinisme adalah Charles Darwin. Menurutnya, makhluk hidup secara berkesinambungan mengalami perkembangan dan dalam proses perkembangan tersebut terjadi seleksi alam. Makhluk hidup yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya akan mampu bertahan dan lolos dari seleksi alam. Nah, dari pengertian tersebut menunjukkan bahwa dalam hal ini alam berperan sangat menentukan manusia dan perilakunya yang ditentukan oleh alam. Yang kedua, ada paham posibilisme. Paham ini menjelaskan bahwa kondisi alam tidak menjadi faktor yang menentukan, melainkan menjadi faktor pengontrol dan memberikan kemungkinan atau peluang yang mempengaruhi kegiatan manusia. Jadi, menurut paham ini, alam tidak berperan menentukan, tetapi hanya memberikan peluang. Manusia yang berperan menentukan pilihan dari peluang-peluang yang diberikan oleh alam. Salah satu tokoh yang menganut paham ini yaitu Paul Vidal. Menurutnya, faktor yang menentukan itu bukan alam, melainkan proses produksi yang dipilih manusia yang berasal dari kemungkinan yang diberikan alam seperti iklim, tanah, dan ruang di suatu wilayah. Maka, dalam hal ini, manusia tidak lagi bersifat pasif atau pasrah menerima apapun yang diberikan alam seperti yang diyakini oleh paham determinisme. Tetapi, menurut paham ini, manusia itu harus aktif dalam pemanfaatannya. Manusia dan kebudayaannya dapat memilih kegiatan yang cocok sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh alam. Yang ketiga ada paham optimisme teknologi. Dalam hubungannya dengan lingkungan, manusia mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan adanya kemajuan teknologi,
Manusia saat ini menjadikan teknologi sebagai segala-galanya. Mereka sangat optimis bahwa teknologi dapat menjamin kebutuhan manusia. Bahkan, lebih jauh, telah mengarah pada ketergantungan teknologi dan mentuhankan teknologi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang manusia dan kebudayaan. Hubungan antara manusia ini tuh udah diungkapkan lebih jauh oleh Melville dan Bronislaw. Nah, menurut Sela Sumarjan, mengemukakan bahwa cultural determinism ini tuh berarti segala sesuatu itu terdapat di dalam masyarakat, ditentukan adanya oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu. Kemudian Herkovits memandang kebudayaan ini tuh sebagai sesuatu yang super organik. Kenapa super organik? Karena budaya ini tuh secara turun-temurun dari generasi ke generasi itu tetap hidup gitu, walaupun manusianya tuh udah berganti karena kan adanya kelahiran dan kematian. Lebih jauhnya itu dapat dilihat dari definisi yang dikemukakan oleh A.B. Taylor pada tahun 1971 dalam bukunya Primitive Culture, yang dimana di sini tuh kebudayaan itu adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kesenian, moral, kepercayaan, hukum, adat, istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan itu terdiri dari segala sesuatu yang dipelajari dari pola-pola perilaku yang normatif. Oleh karenanya, manusia mempelajari kebudayaan dari masyarakat bisa membangun kebudayaan atau konstruktif dan bisa juga merusaknya atau destruktif. Lalu di sini ada pengertian kebudayaan. Kebudayaan ini tuh berasal dari kata budaya, sedangkan budaya ini tuh adalah bentuk jamak dari kata budidaya yang berarti cinta, rasa, dan karsa. Kata budaya ini tuh berasal dari bahasa Sangsekerta budaya, yaitu bentuk jamak dari kata budi yang berarti budi atau akal. Nah, dalam bahasa Inggris, kata budaya ini tuh berasal dari kata kultur. Dalam bahasa Belanda, budaya ini tuh diistilahkan dengan kata kultur. Dalam bahasa Latin berasal dari kata kolera. Kolera di sini tuh berarti artinya mengerjakan, menyuburkan, mengelola, dan mengembangkan tanah atau di sini bertani. Kemudian pengertian kebudayaan ini tuh dalam arti kultur itu sebagai segala daya dan aktivitas manusia untuk mengolah dan mengubah alam. Di sini ada pengertian budaya menurut para ahli. Yang pertama itu ada menurut B. Taylor, di mana B. Taylor mengungkapkan bahwa suatu budaya ini merupakan suatu keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kesenian, kepercayaan, keilmuan, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Lalu menurut Erlinton, di mana Erlinton mengemukakan bahwa kebudayaan ini tuh dipandang sebagai konfigurasi tingkah laku yang dipelajari dan hasil tingkah lakunya itu dipelajari di mana unsur pembentuknya itu didukung dan diteruskan oleh anggota masyarakat lain. Lalu ada menurut Konjaraningrat, di mana Konjaraningrat mengartikan bahwa kebudayaan ini tuh adalah keseluruhan sistem gagasan milik dari manusia dengan belajar. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Maisyaulia Zahira dengan NIM 29291 akan melanjutkan materinya. Perwujudan kebudayaan. Beberapa ilmu seperti Talcott Person sosiolog dan Al Kroeber antropolog menganjurkan untuk membedakan wujud kebudayaan secara tajam sebagai suatu sistem, di mana wujud kebudayaan itu adalah sebagai suatu rangkaian tindakan dalam aktivitas manusia yang berpola. Demikian pula, J.J. Hoffman dalam bukunya The World of Man 1959 membagi budaya dalam 3 wujud, yaitu ideas, activities, and artifact. Sejalan dengan pikirannya para ahli tersebut, Konjaraningrat mengemukakan bahwa kebudayaan itu dibagi atau digolongkan dalam 3 wujud, yaitu 1. Wujud sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, dan peraturan. Wujud tersebut menunjukkan wujud ide dari kebudayaan. Sifatnya abstrak, tak dapat diraba, dipegang, ataupun difoto, dan tempatnya ada di dalam
pikiran warga masyarakat di mana kebudayaan yang bersangkutan itu hidup. Kebudayaan ideal ini disebut pula tata kelakuan. Hal ini menunjukkan bahwa budaya ideal mempunyai fungsi mengatur, mengendalikan, dan memberi arah kepada tindakan, kelakuan, dan perbuatan manusia dalam masyarakat sebagai sopan santun. Kebudayaan ideal ini dapat disebut adat atau adat istiadat, yang sekarang banyak disimpan dalam arsip, tape recorder, komputer. Kesimpulannya, budaya ideal ini adalah merupakan perwujudan dan kebudayaan yang bersifat abstrak. Yang kedua, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Wujud tersebut dinamakan sistem sosial karena menyangkut tindakan dan kelakuan berpola dari manusia itu sendiri. Wujud ini bisa diobservasi, difoto, dan didokumentasikan karena dalam sistem sosial ini terdapat aktivitas-aktivitas manusia yang berinteraksi dan berhubungan serta bergaul satu dengan lainnya dalam masyarakat. Lebih jelasnya tampak dalam bentuk perilaku dan bahasa pada saat mereka berinteraksi dalam pergaulan hidup sehari-hari di masyarakat. Kesimpulannya, sistem sosial ini merupakan perwujudan kebudayaan yang bersifat konkret dalam bentuk perilaku dan bahasa. Dan yang terakhir, wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Wujud yang terakhir ini disebut pula kebudayaan fisik, di mana wujud budaya ini hampir seluruhnya merupakan hasil fisik, aktivitas perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat. Sifatnya paling konkret dan berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan difoto yang berwujud besar ataupun kecil. Contohnya, Candi Borobudur. Itu kan besar. Baju dan jarum jahit kecil. Teknik bangunan, misalnya, cara pembuatan tembok dengan pondasi rumah yang berbeda bergantung pada kondisi. Kesimpulannya, kebudayaan fisik ini merupakan perwujudan kebudayaan yang bersifat konkret dalam bentuk materi atau artefak. C. Budaya dimiliki bersama oleh suatu kelompok. Sebagaimana telah dijelaskan, masyarakat sebagai wadah dan budaya sebagai isi merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan dua komponen yang bersatu. Setiap masyarakat memiliki budaya dan setiap budaya pasti ada masyarakat yang memilikinya. Masing-masing masyarakat seringkali memiliki budaya yang bersifat khas, yaitu hanya dimiliki oleh masyarakat tersebut. Misalnya dalam bidang seni, angklung dan seruling sebagai ciri khas budaya Sunda, tari saman sebagai khas tarian Aceh, tari barong ciri khas tarian Bali, dan sebagainya. Ciri khas perbedaan itu disebabkan oleh perbedaan latar belakang masyarakat yang bersangkutan. Adapun faktor-faktor penyebab perbedaan itu antara lain: yang pertama, faktor alam. Faktor alam atau lingkungan geografis ialah faktor letak tata bumi, iklim, dan faktor alam lainnya. Faktor alam ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap pembentukan budaya. Misalnya, musik angklung, calung, dan suling pertama kali berasal dari Jawa Barat karena alam Jawa Barat menyediakan banyak bambu, sehingga dari bambu terinspirasi menjadi alat musik. Orang yang hidup di daerah dingin kecenderungan akan membuat dan mengenakan baju yang tebal. Kain wol berasal dari Australia karena di sana ditemukan banyak domba dan sebagainya. Dengan demikian, alam dapat mempengaruhi budaya suatu masyarakat. Yang kedua, faktor kebiasaan. Kebiasaan yang ada di suatu masyarakat berbeda satu dengan yang lainnya. Kadangkala, apa yang boleh dalam masyarakat tertentu dilarang oleh masyarakat lain. Misalnya di Jepang, mengeluarkan bunyi desis dari mulut dianggap sebagai tanda penghargaan terhadap orang yang mempunyai derajat sosial yang lebih tinggi. Sebaliknya di Inggris, mengeluarkan bunyi desis dari mulut dianggap penghinaan. Yang ketiga, faktor kedaerahan. Faktor kedaerahan melahirkan budaya-budaya khusus. Pada masyarakat yang tinggal di daerah berlainan satu sama lain,
Misalnya, kebiasaan yang berlaku pada masyarakat Sunda akan berbeda dengan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat Minahasa, Padang, dan sebagainya. Yang keempat, pelapisan sosial. Pelapisan sosial atau sastra sosial dapat mempengaruhi perbedaan kebudayaan golongan masyarakat. Misalnya, dulu golongan ningrat akan berbeda dalam bertutur kata, berpakaian dengan golongan rakyat biasa. Masa sekarang juga antara kelas menengah ke atas akan berbeda cara bersikap, bergaul, berpakaian dengan orang kebanyakan. D. Manusia sebagai pencipta dan pengguna kebudayaan. Manusia dilahirkan sebagai makhluk hidup yang paling sempurna karena manusia diberikan akal, sehingga dengan akalnya manusia dapat memenuhi segala macam kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup manusia tidak pernah berhenti. Hal ini menuntut manusia untuk terus berpikir bagaimana memenuhi kebutuhan hidupnya. Tujuan memenuhi kebutuhan hidup inilah akhirnya melahirkan berbagai cipta dan karya manusia, atau apa yang kita kenal kebudayaan. Jadi, pada dasarnya manusia menciptakan kebudayaan adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu, manusia disebut sebagai pencipta dan pengguna kebudayaan. Bahkan, disadari atau tidak, kadangkala manusia merusak kebudayaan yang telah diciptakannya itu. Hasil cipta dan karya manusia antara lain melahirkan teknologi yang mempunyai kegunaan utama, membantu mempermudah manusia, serta dalam melindungi manusia terhadap lingkungan alamnya. Sehingga kebudayaan memiliki peran sebagai 1. Suatu hubungan pedoman antar manusia atau kelompoknya. 2. Wadah untuk menyalurkan perasaan-perasaan dan kemampuan-kemampuan lain. 3. Sebagai pembimbing kehidupan dan penghidupan manusia termasuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 4. Pembeda manusia dan binatang. 5. Petunjuk-petunjuk tentang bagaimana manusia harus bertindak dan berperilaku di dalam pergaulan. 6. Pergaulan agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, menentukan sikapnya jika berhubungan dengan orang lain. Dan yang terakhir, sebagai modal dasar pembangunan. Dengan demikian, manusia merupakan makhluk yang berbudaya. Melalui akalnya manusia dapat mengembangkan kebudayaan. Begitu pula manusia hidup dan tergantung pada kebudayaan sebagai hasil ciptanya. Kebudayaan juga memberikan aturan bagi manusia dalam mengolah lingkungan dengan teknologi hasil ciptanya. Kebudayaan mempunyai fungsi yang besar bagi manusia dan masyarakat untuk menaklukkan berbagai macam kekuatan yang harus dihadapi manusia dan masyarakat seperti kekuatan alam dan kekuatan lain. Selain itu, manusia dan masyarakat memerlukan kepuasan baik secara spiritual maupun material. Kebudayaan masyarakat tersebut sebagai besar dipenuhi oleh kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Hasil karya masyarakat melahirkan teknologi atau kebudayaan kebendaan yang mempunyai kegunaan utama dalam melindungi masyarakat terhadap lingkungan di dalamnya. Dalam kaitannya untuk memenuhi segala macam kebutuhan dan tindakan untuk melindungi diri dari lingkungan alam, pada taraf permulaan, manusia bersikap menyerah dan semata-mata bertindak di dalam batas-batas untuk melindungi dirinya. Namun dengan akal pikirannya, manusia terus berusaha, sehingga semakin hari pemikiran manusia semakin berkembang dan masyarakat semakin kompleks. Kemudian lahirlah taraf kebudayaannya lebih tinggi. Hasil karya tersebut yaitu teknologi yang memberikan kemungkinan yang luas untuk memanfaatkan hasil alam bahkan menguasai alam. Pengaruh budaya terhadap lingkungan. Budaya yang dikembangkan oleh manusia akan berimplikasi pada lingkungan tempat kebudayaan itu berkembang. Suatu kebudayaan memancarkan suatu ciri khas dari masyarakatnya yang tampak dari luar. Artinya, orang asing dapat melihat kekhasan budaya suatu daerah atau kelompok dengan menganalisa pengaruh dan akibat budaya terhadap lingkungan. Seseorang dapat mengetahui mengapa suatu lingkungan tertentu akan berbeda dengan lingkungan lainnya dan menghasilkan kebudayaan yang berbeda pula. Usaha untuk menjelaskan perilaku manusia sebagai perilaku budaya dalam kaidah dengan lingkungannya
Terlebih lagi, perspektif lintas budaya akan mengandung banyak variabel yang saling berhubungan dalam keseluruhan sistem terbuka. Pendekatan yang saling teriring dengan psikologi lingkungan adalah pendekatan sistem yang melihat rangkaian sistematik antara beberapa subsistem yang ada dalam melihat kenyataan lingkungan total yang melingkupi satuan budaya yang ada. Beberapa variabel yang berhubungan dengan masalah kebudayaan dan lingkungan. Pertama, physical environment menunjukkan pada lingkungan natural seperti temperatur, curah hujan, iklim, wilayah geografis, flora, dan fauna. Yang kedua, cultural social environment meliputi aspek-aspek kebudayaan beserta proses sosialisasi seperti norma-norma, adat istiadat, dan nilai-nilai. Environmental orientation and representation mengacu pada persepsi dan kepercayaan kognitif yang berbeda-beda pada setiap masyarakat mengenai lingkungannya. Yang keempat, environmental behavior and process meliputi bagaimana masyarakat menggunakan lingkungan dalam hubungan sosial. Dan terakhir, outcarries product meliputi hasil tindakan manusia seperti membangun rumah, komunitas, kota beserta usaha-usaha manusia dalam memodifikasi lingkungan fisik seperti budaya pertanian dan iklim. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kebudayaan yang berlaku dan dikembangkan dalam lingkungan tertentu berimplikasi terhadap pola tata laku, norma, nilai, dan aspek kehidupan lainnya yang akan menjadi ciri khas suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Terima kasih. Lalu materi selanjutnya adalah konsep kebudayaan dalam geografi. Elaine Badwell mengatakan bahwa geografi budaya bergelut dengan upaya untuk memahami keterkaitan antara manusia dan tempat, dan bahwa geografi budaya bukanlah sekadar upaya untuk menempatkan atau melocating sebuah budaya pada tempatnya yang pas, atas dasar pemahaman bahwa segala bentuk budaya bersifat sinkretis dalam arti selalu merupakan percampuran dari satu macam budaya atau lebih, atau disebut juga hibrid. Keterhubungan antar budaya menjadi semakin menonjol. Konsekuensi adalah bahwa mempelajari geografi dari keterkaitan interconnection ini menjadi sesuatu yang signifikan. Perlu diingat bahwa keterhubungan atau bersifat lintas batas serta melampaui segala bentuk pembatasan. Budaya dan geografi saling berkelidan dan menjadi salah satu faktor penentu yang membentuk kehidupan masyarakat. Identitas dibentuk dengan konotasi-konotasi yang muncul ketika manusia hidup pada suatu tempat atau lokasi tertentu. Dengan demikian, geografi budaya membahas bagaimana ruang dan tempat dibentuk oleh serta membentuk kepercayaan beserta nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat yang menghuni suatu tempat tertentu, dan dengan sendirinya membentuk identitas masyarakat tersebut. Nah, Peter Jackson pada tahun 1989 mengatakan bahwa cultural geography focus on the way culture are produced and reproduced through the actual social practice that takes place in the historical contingent and geographically specific context. Maka, analisis yang dilakukan dalam geografi budaya terkonsentrasi pada bagaimana faktor waktu dan ruang mempengaruhi budaya melalui praktek sosialnya. Yang di dalamnya itu ada tindakan sosial yang mengambil waktu dan tempat tertentu menjadi sesuatu yang penting. Geografi budaya percaya bahwa tempat bukanlah sesuatu yang bersifat independen atau terpisah dari manusia. Justru, tempat tercipta sebagai produk dari kondisi sosial yang tertentu menciptakan tempat tersebut. Tempat selalu penuh dengan makna, karena keterpenuhan makna ini, geografi budaya menekankan bahwa hubungan antara tempat dan makna tersebut janganlah sampai diabaikan. Tempat harus senantiasa sesuatu yang diperhitungkan dalam analisis budaya apapun.
Sama halnya dengan pendekatan budaya dalam cultural studies, biografi budaya juga merupakan arena konsentrasi, a contest domain. Pemaknaan dalam geografi budaya tidak selalu sama dalam kurun waktu atau lokasi yang berbeda. Pemaknaan senantiasa berubah. Nah, pemaknaan baru selalu ingin menggantikan pemaknaan yang lama. Dalam hal ini disebabkan hubungan antara manusia, antara kehidupan manusia dan tempat yang mereka huni tidak pernah seragam antara satu tempat dan tempat yang lain. Karena bentang budaya, cultural landscape merupakan sesuatu yang dibentuk oleh manusia dari bentangan yang bersifat alami. Nah, natural landscape. Maka setiap bentuk bentangan budaya dalam suatu bersifat spesifik dan yang lain daripada yang lain. Contoh bahwa geografi budaya merupakan suatu arena konsentrasi adalah dua macam. Contoh bahwa geografi kebudayaan merupakan suatu arena konsentrasi adalah adanya dua macam geografi dalam satu kota, yaitu geografi yang bersifat resmi atau official geografi yang dibentuk oleh pemerintah dan pihak-pihak yang memiliki kuasa dan kepentingan tertentu, dan jenis-jenis geografi yang dapat dikatakan milik rakyat atau folk geografi yang berlawanan dengan geografi versi resmi. Nah, dua macam bentuk geografi yang hadir dalam satu tempat ini selalu berada dalam kondisi persaingan untuk menciptakan pengaruh. Salah satu wujud persaingan tersebut adalah dalam hal ini menciptakan nama tempat. Para pendukung jenis geografi pertama cenderung memberikan nama yang syarat dengan nilai-nilai dan estetika. Sedangkan pengikut geografi kedua lebih memilih menggunakan nama yang bersifat anti-otoritas, yakni nama yang berkonotasi negatif dan cenderung untuk menyindir atau mengejek sebuah nama berbentuk perlawanan terhadap pihak yang berkuasa. Pemilihan nama adalah suatu perwujudan perang budaya antar kelas yang berbeda. Nah, berkaitan dengan wilayah perkotaan. Lalu berkaitan dengan wilayah perkotaan, ada 5 unsur kota yang menjadi bagian analisis geografi budaya. Yang pertama adalah path atau jalur. Mengacu pada jalur-jalur di mana individu biasanya bergerak, biasanya jalan, lorong, rel kereta, kanal, atau tempat-tempat transit. Yang kedua adalah edge atau tepi. Mengacu pada daerah batas antara dua wilayah, misalnya pantai, rel kereta yang memotong jalan, dan dinding. Yang ketiga adalah district atau kawasan. Mengacu pada bagian-bagian kota yang memiliki batas namun bisa dimasuki, yang menimbulkan kesan mental tertentu ketika kita memasukinya, serta memiliki unsur-unsur atau ciri-ciri tertentu yang membentuk identitasnya. Misalnya daerah pemukiman yang terbilang elit, perkampungan kumuh, dan wilayah perkantoran yang mewah. Nah, yang keempat adalah nodes atau titik pertemuan, mengacu pada titik strategis dalam kota di mana individu mengawali atau mengakhiri perjalanan. Nodes juga berwujud titik-titik pertemuan, misalnya pertigaan, perempatan, yakni pertemuan persilangan dua jalan di mana individu memiliki kesan perpindahan dari satu struktur ke struktur yang lain. Nah, yang terakhir adalah landmark atau bangunan atau benda penanda ruang, mengacu pada sesuatu yang tidak bisa dimasuki karena senantiasa bersifat eksternal. Landmarks berwujud bangunan-bangunan fisik maupun benda-benda alam, baik jauh maupun dekat. Misalnya masjid, supermarket, taman, monumen merupakan landmark sekaligus gunung matahari yang jauh dari pengamatan. Nah, sekian dari saya. Dampak perubahan lingkungan terhadap kehidupan manusia. Akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi yang semakin pesat, pertumbuhan ekonomi di berbagai negara mengakibatkan pemborosan berbagai sumber daya alam yang dapat mengakibatkan pemerosotan kualitas lingkungan. Akibatnya, ada biaya yang seharusnya dipikul oleh suatu instansi tertentu kini dialihkan kepada pihak lain yang tidak mengambil keuntungan sedikit pun dan hanya mendapatkan dampak negatifnya saja. Berbagai emisi, limbah seperti gas,
itu telah mencemari udara yang menjadi milik umum dan juga merupakan bagian primer dari kehidupan. Hal ini merupakan akibat dari adanya gejala krisis dengan mundurnya kearifan manusia dalam memperlakukan lingkungan. Kemerosotan lingkungan hidup yang terdapat pada segi kehidupan itu ditandai dengan yang pertama adalah mutasi gen manusia terselubung. Ini ditandai dengan makin merosotnya daya tahan manusia secara alami. Akibatnya, seringkali eksistensi manusia itu hanya dapat dipertahankan dengan dukungan teknologi yang semakin lama akan semakin dituntut dalam kecanggihannya. Mutasi gen ini juga dapat menyebabkan timbulnya penyakit pada manusia seperti albinisme dan juga anemia sel sabit. Yang kedua adalah hujan asam. Hujan asam ini yaitu hujan yang timbul dengan pH yang lebih kecil daripada 5,6. Air dengan sifat keasaman yang seperti ini dapat merusak klorofil pada tumbuhan dan juga dapat mengganggu aktivitas fotosintesis yang akhirnya pertumbuhan tanaman ini akan terganggu. Air ini juga merusak berbagai bangunan dari marmer, tegel, dan juga beton. Kemudian mengganggu kehidupan biota air yang akan berdampak pada kesehatan manusia seperti masalah pada paru-paru, yaitu asma dan juga bronkitis. Yang ketiga yaitu efek rumah kaca. Efek rumah kaca ini terjadi karena meningkatnya lapisan gas, terutama gas yang menyelubungi bumi. Gas tersebut berasal dari berbagai kegiatan manusia. Akibat dari dampak rumah kaca ini yaitu naiknya suhu bumi dan juga perubahan iklim global yang disebut dengan pemanasan global. Menurut perkiraan, dalam waktu 50 tahun yang akan datang ini, suhu bumi akan meningkat 3 derajat Celcius. Hal itu akan berakibat mencairnya sebagian es yang di kutub utara sehingga permukaan air laut pun naik. Nah, maka seluruh ekosistem yang ada di kutub itu akan terancam punah. Yang keempat yaitu menipisnya lapisan ozon. Seperti yang kita ketahui bahwa lapisan ini berfungsi untuk menyerap radiasi ultraviolet yang berbahaya bagi kehidupan di bumi yang berasal dari matahari. Menipisnya lapisan ozon ini disebabkan oleh berbagai bahan kimia seperti halon untuk pemadam kebakaran dan juga senyawa kimia yang lainnya seperti CFC yang dihasilkan oleh aerosol. Contohnya penyemprot minyak wangi, kemudian mesin pendingin dan juga proses pembuatan plastik ataupun karet busa. Dampak yang akan terjadi yaitu rusaknya kulit, katarak pada mata, penurunan imunitas, dan juga akan memicu kanker kulit. Pengelolaan lingkungan. Lingkungan hidup perlu dikelola secara baik dan benar demi kemajuan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pengelolaan lingkungan hidup Indonesia telah dimulai dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijakan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengadilan lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan atas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Adapun sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah 1. Tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup. 2. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindakan melindungi dan membina lingkungan hidup. Yang 3. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa yang akan datang. Yang 4. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup. Yang 5. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana. Dan yang 6. Terlindunginya negara kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah, swasta, dan masyarakat juga
sangat penting peran sertanya dalam melaksanakan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup. Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup, sehingga dapat tercapai kelestarian fungsi lingkungan hidup. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Daya dukung merupakan kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung peri kehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Sedangkan daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Upaya perlindungan lingkungan dilakukan berdasarkan baku mutu lingkungan, baik berupa kriteria kualitas lingkungan maupun kualitas buangan atau limbah. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada, dan unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Baku mutu sebagai tolak ukur untuk menetapkan apakah lingkungan telah rusak, apakah suatu kegiatan telah merusak lingkungan, perlu dilaksanakan dan diacu dalam kegiatan pembangunan nasional. Baku mutu lingkungan dapat berbeda untuk setiap wilayah atau waktu yang berbeda mengingat adanya perbedaan kondisi lingkungan, tata ruang, dan teknologi. Nah, baik, itu semua adalah pemaparan dari kelompok kami. Jika ada yang tidak dimengerti, kami mempersilahkan kepada audiens kalian untuk mengirimkan pertanyaannya di Google Classroom. Baik, kami dari kelompok 2, mohon maaf apabila ada kesalahan. Nah, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.